Bikini Bottom, kota bawah laut yang penuh warna, di mana seekor spons kuning bekerja di bawah tawariang. Di sana, berdiri sebuah restoran legendaris, Krusty Krab, tempat di mana Krabby Patty yang ikonik diciptakan. Di permukaan, SpongeBob SquarePants adalah kartun komedi yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan kita tentang persahabatan, imajinasi, dan pentingnya kerja keras. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik friksi antara SpongeBob, Squidward, dan bos mereka, Mr. Krab? Ini bukan sekedar cerita tentang bos pelit dan karyawan yang malas. Krusty Krabs adalah sebuah metafora sempurna tentang sistem ekonomi yang mengendalikan dunia kita, kapitalisme. Di dalam 4 dinding restorannya, kita menyaksikan bagaimana profit diukur di atas manusia. Kita melihat bagaimana etos kerja yang tulus dieksploitasi, dan kita menyaksikan bagaimana sebagian besar orang terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci hanya demi bertahan hidup. Video ini akan membongkar doktrin tersembunyi Krabby Patty. Kita akan menganalisis Mr. Krabs sebagai arketip kapitalis yang obsesif, SpongeBob sebagai pekerja idealis yang buta terhadap eksploitasi, Squidward sebagai representasi pahit dari burnout sistemik. Jadi, lepaskan sejenak tawariang masa kecilmu. Mari kita selami lebih dalam lautan ini, dan kita akan menemukan bahwa Krusty Krab adalah cerminan dunia nyata yang seringkali kita tolak untuk dilihat. Di Bikini Bottom, ada satu nama yang paling berkuasa. Bukan Neptune, bukan Mermaid Man, melainkan Eugene Krabs. Dia bukan hanya bos biasa. Mr. Krabs adalah arketip kapitalis jati, sebuah manifestasi hidup dari prinsip profit di atas segalanya. Setiap keputusan di Krusty Krabs, dari pemilihan bahan hingga jadwal kerja karyawannya, diukur dengan satu matriks tunggal, untung, rugi. Kita sering melihatnya mematikan listrik demi menghemat tagihan, bahkan menolak mengganti peralatan yang sudah rusak parah. Ini bukan sekedar sifat pelit, ini adalah rasionalitas kapitalis ekstrim yang melihat setiap pengeluaran sebagai potensi kerugian dan setiap peluang sebagai potensi keuntungan. Baginya, angka di kas register adalah Tuhan yang harus disembah. Mr. Krabs memandang SpongeBob dan Squidward bukan sebagai individu dengan hak dan kebutuhan, melainkan sebagai aset produktif. Mereka adalah bagian dari mesin Krusty Krabs. Nilai mereka diukur dari seberapa efisien mereka menghasilkan uang, bukan seberapa sejahtera hidup mereka. Upah minimal, tunjangan nol, dan ancaman pemecatan adalah alat kendali standar untuk memastikan roda produksi terus berputar dengan biaya seminimal mungkin. Mr. Krab juga memegang kekuasaan monopoli, atau setidaknya oligopoli. Di pasar fast food Bikini Bottom, pesaing utamanya, Plankton dengan jambaketnya, selalu gagal total. Ini berarti Mr. Krabs hampir tidak memiliki tekanan kompetitif untuk meningkatkan kualitas layanan atau kesejahteraan karyawan. Dia bisa menetapkan harga sesuka hati dan mempertahankan standar kerja yang rendah karena pelanggan tidak punya banyak pilihan. Kekuatan pasar ini memungkinkannya untuk terus menumpuk kekayaan tanpa batas tantangan. Maka, Mr. Krabs bukan sekedar karakter komedi. Dia adalah doktrin berjalan tentang bagaimana obsesi terhadap keuntungan, minimalisasi biaya, dan dominasi pasar dengan menciptakan sebuah sistem di mana manusia hanya menjadi instrumen untuk akumulasi kekayaan. Dia adalah pengingat bahwa di balik logo-logo ceria perusahaan, seringkali ada logika dingin yang sama kejamnya. Jika Mr. Krabs adalah otak kapitalismenya, maka SpongeBob SquarePants adalah jantungnya. Dia adalah seorang pekerja yang loyal, berdedikasi, dan yang terpenting, mencintai pekerjaannya lebih dari apapun. Dia rela bekerja lembur tanpa dibayar. Dia rela berkorban demi Krusty Krab, dan dia selalu menganggap setiap hari adalah hari terbaik di tempat kerjanya. Bagi Mr. Krabs, SpongeBob adalah anugerah. Dia adalah buruh teladan yang sempurna. Mengapa? Karena SpongeBob bekerja bukan karena uang, tapi karena passion. Mr. Krabs tidak perlu memberinya gaji besar atau tunjangan yang mewah. Cukup dengan pujian kecil, gelar karyawan terbaik bulan ini, atau kesempatan membuat Krabby Patty. SpongeBob sudah sangat bahagia dan terus bekerja dengan semangat yang membara. Ini adalah doktrin halus yang sangat berbahaya dalam kapitalisme, eksploitasi atas nama passion. Sistem ini mengajarkan kita bahwa ikuti passionmu dan kamu tidak akan merasa bekerja satu hari pun di dalam hidupmu. Kedengarannya indah, tapi seringkali ini adalah alasan sempurna bagi atasan untuk membayar upah yang rendah, menuntut kerja lembur tanpa dibayar, dan mengabaikan kesejahteraan. Mereka tahu kamu mencintai pekerjaanmu, jadi kamu rela berkorban. SpongeBob tidak pernah merasa dieksploitasi. Ia begitu terinternalisasi dengan identitasnya sebagai pembuat Krabby Patty terbaik, sehingga ia buta terhadap realitas sistem yang sebenarnya memanfaatkannya. Baginya, Krusty Krabs adalah rumah, Mr. Krabs adalah figur ayah, dan Krabby Patty adalah hasil karya seninya. Idealismenya ini membuat ia menjadi pahlawan tak sadar.
yang melanggengkan sistem Mr. Krabs. Ia adalah representasi dari jutaan pekerja muda yang direkrut dengan janji, lingkungan kerja yang menyenangkan, atau kesempatan mengembangkan passion. Namun pada akhirnya, terjebak dalam upah yang stagnan dan tuntutan kerja yang terus meningkat. SpongeBob adalah cerminan dari kita semua yang terkadang terlalu mencintai apa yang kita lakukan, sampai lupa berapa harga sebenarnya yang harus kita bayar. Jika SpongeBob adalah hati yang mendidih dengan passion yang buta, maka Squidward Tentacle adalah jiwanya yang dingin dan lelah. Dia adalah cerminan yang paling jujur dari mayoritas tenaga kerja modern. Dia tidak menemukan kepuasan dalam pekerjaannya sebagai kasir yang monoton. Dia bekerja bukan karena idealisme, melainkan karena terpaksa. Dia adalah individu yang harus menukar waktu, tenaga, dan kesehatan mentalnya dengan upah minimal yang nyaris tidak cukup untuk membayar biaya hidup di Bikini Bottom. Squidward adalah representasi sempurna dari tragedi burnout sistemik. Dia terjebak dalam pekerjaan yang menghancurkan jiwanya, mematikan kreativitasnya sebagai seniman, dan membuatnya apatis. Dia melihat kebohongan di balik setiap keputusan Mr. Krabs. Dia menyadari eksploitasi yang terjadi pada SpongeBob. Namun dia tidak berdaya. Apatismenya bukanlah kemalasan, melainkan mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang berada dalam sistem yang tidak menghargai usaha mereka, di mana passion menjadi komoditas dan di mana profit adalah satu-satunya tujuan, cara termudah untuk bertahan adalah dengan menarik diri secara emosional. Dia melakukan pekerjaan minimal, sering mengeluh, dan terus mencari pelarian ke klarinetnya yang sumbang. Ironisnya, Squidward adalah karakter yang paling rasional, namun dia juga yang paling menderita. Dia memahami bahwa sistem Mr. Krabs adalah sebuah penjara, tetapi dia tidak memiliki modal untuk keluar dan membangun hidupnya sendiri. Dia hanya bisa menjadi pemberontak pasif, menggerutu di bawah nafasnya, menyaksikan eksploitasi berulang tanpa mampu mengubah apapun. Kisah Squidward adalah pengingat yang pahit. Dalam kapitalisme yang ekstrim, tidak semua orang bisa menjadi bos seperti Mr. Krabs, dan tidak semua orang bisa menemukan kebahagiaan buta seperti SpongeBob. Seringkali, yang tersisa hanyalah kelesuan, keputusasaan, dan kebencian terhadap pekerjaan yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan hidup.